Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai prosedur tata cara pengadaan barang dan jasa di PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero. Tugas presentasi ini untuk memenuhi UAS Manajemen Pengadaan oleh dosen pengampu Bu Stasia. Kami dari kelas TF21. Selanjutnya, kelompok 3 terdiri dari Perkenalkan, nama saya Bobi Prasetyo, NIM 001. Perkenalkan, nama saya Dilma Malia Legowo, NIM 411-32-16-55-007. Perkenalkan, saya Ceninde Mulyani, NIM 411-3221-655011. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Abdullah Santoso, NIM 411-32-16-55-015. Perkenalkan, nama saya Juwangga Palang Yuda, NIM 022. Baik, selanjutnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Yang pertama adalah 1. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero, di mana PT Perusahaan Listrik Negara Persero disingkat PLN adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PLN sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi memiliki 11 anak perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan. Anak perusahaan PLN diantaranya bergerak pada bidang pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan, dan pelayanan pemeliharaan. Yang kedua, yaitu visi dan misi perusahaan listrik negara atau Persero, yaitu yang pertama, untuk visinya, menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pelanggan untuk solusi negeri. Untuk misinya, yang pertama yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada moto perusahaan, yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada maksud dan tujuan perusahaan, yaitu untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka penunjangan pembangunan dalam menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada prosedur tata cara pengadaan barang dan jasa di PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero melalui e-procurement, yaitu proses pengadaan barang dan jasa pada PT PLN Persero dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang dinamakan e-procurement. Penerapan e-procurement bertujuan untuk penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa yang masih dilakukan secara konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah proses pertama, yaitu adalah proses inisialisasi. Jadi pejabat perencana pengadaan melakukan inisialisasi daftar penyedia terseleksi atau DPT dan inisialisasi pengadaan. Yang pertama, ada pejabat perencana pengadaan melakukan proses pemilihan daftar penyedia terseleksi. Yang kedua itu pejabat pelaksana pengadaan melanjutkan proses inisialisasi pengadaan lengkap dengan informasi pengadaan berdasarkan dokumen tender, RKS, termasuk penentuan jadwal pengadaan. Yang ketiga, file dokumen tender atau RKS diunggah atau diupload di aplikasi e-procurement PLN. Yang selanjutnya itu dengan mengumumkan pengadaan di portal aplikasi e-procurement PLN, maka pejabat perencana pengadaan dan pejabat pelaksanaan pengadaan telah menandatangani fakta integritas untuk pelaksanaan pengadaan tersebut. Selanjutnya. Proses selanjutnya adalah proses pendaftaran dan unduh atau download dokumen kualifikasi atau dokumen tender atau RKS.
Prosesnya yang pertama ada pendaftaran proses DPT atau pengadaan dilakukan melalui aplikasi e-procurement PLN. Yang kedua, mengunduh dokumen kualifikasi atau dokumen tender atau RKS dapat dilakukan setelah penyedia barang atau jasa mendaftar untuk proses DPT atau pengadaan. Selanjutnya, bagi penyedia barang atau jasa berbentuk konsorsium atau bentuk kerjasama lain, pendaftaran pengadaan dilakukan oleh pemimpin konsorsium atau bentuk kerjasama lain. Selanjutnya, dengan mendaftar pada proses pengadaan, maka penyedia barang atau jasa telah menandatangani fakta integritas untuk melaksanaan pengadaan tersebut. Lalu yang terakhir, pendaftaran proses DPT dapat dilakukan setiap saat dan akan dievaluasi secara periodik. Selanjutnya. Proses yang ketiga yaitu proses pemberian penjelasan. Proses yang pertama adalah proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring melalui e-procurement PLN. Selanjutnya, pejabat pelaksana pengadaan menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan dalam hal waktu pemberian penjelasan sudah berakhir, pejabat pelaksana pengadaan masih memiliki waktu 3 jam untuk menjawab pertanyaan yang mungkin belum terjawab secara daring, dan bila diperlukan, pejabat pelaksana pengadaan dapat melampirkan jawaban pertanyaan dan diunggah bersamaan dengan berita acara penjelasan. Pejabat pelaksana pengadaan dapat melaksanakan secara offline atau di luar jaringan e-procurement PLN untuk proses penjelasan lanjutan ataupun peninjauan lapangan dan melampirkan hasil penjelasan lanjutan atau peninjauan lapangan dalam berita acara penjelasan. Berita acara penjelasan ditandatangani oleh pejabat pelaksana pengadaan dan hasil pelaksanaan pemberian penjelasan menjadi lampiran berita acara penjelasan. Berita acara penjelasan atau adendum dokumen tender RKS apabila ada diunggah oleh pejabat pelaksanaan aplikasi e-procurement PLN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses pemasukan data aplikasi kualifikasi. Yang pertama, data aplikasi kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik yang tersedia di aplikasi e-procurement PLN. Jika formulir isian data aplikasi kualifikasi yang tersedia pada aplikasi e-procurement PLN belum mengakomodir kriteria kualifikasi, dapat menggunakan fasilitas unggah upload dokumen kualifikasi lainnya di dalam tahapan pengiriman data kualifikasi secara elektronik. Lalu ada dengan mengirimkan data aplikasi kualifikasi secara elektronik, penyedia barang atau jasa menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang bersangkutan termasuk manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang diberhentikan kegiatan usahanya dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana. Yang kedua ada direksi atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan mempunyai kapasitas menangani perjanjian atau kontrak secara hukum. Yang ketiga ada salah satu dan atau semua pengurus perusahaan dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam atau blacklist. Data aplikasi kualifikasi yang diisikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan tidak benar atau ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif dan dimasukkan ke dalam daftar blacklist. Lalu ada proses pemasukan penawaran. Yang pertama ada dokumen penawaran yang disampaikan dalam bentuk file yang diunggah atau diupload melalui aplikasi. Jaminan penawaran asli atau apabila dipersyaratkan harus disampaikan secara langsung atau melalui pos jasa pengiriman paling lambat sebelum jadwal batas akhir pemasukan penawaran. Surat penawaran ataupun surat lain yang memerlukan tanda tangan materai atau cap perusahaan diunggah melalui aplikasi e-procurement. Penyedia barang atau jasa dapat melakukan unggah atau upload dokumen penawaran berulang kali untuk mengganti atau menimpa dokumen penawaran sebelumnya sampai batas akhir waktu pemasukan penawaran. Lalu yang terakhir ada penyedia barang atau jasa memastikan keberhasilan unggah dokumen dengan cara mengunduh atau mendownload dokumen yang telah diunggah dan membuka dokumen penawaran dengan password yang tersedia.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu proses pembukaan, penawaran, dan evaluasi. Yang A, yaitu pejabat pelaksana pengadaan mengunduh dokumen penawaran dan melakukan deskripsi file dengan menggunakan password yang tersedia. B, dalam hal dokumen penawaran, penyedia barang atau jasa tidak dapat dibuka oleh pejabat pelaksana pengadaan. Maka penawaran dapat digugurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C, berita acara pembukaan penawaran ditandatangani oleh pejabat pelaksana pengadaan. D, proses evaluasi, kualifikasi, administrasi, teknisi, dan harga, klarifikasi dan negosiasi dilakukan secara luring atau offline. Selanjutnya, hasil evaluasi dimasukkan dalam aplikasi e-procurement PLN. Next, selanjutnya. Yang E, dalam penawaran harga dilakukan secara e-reverse auction. Yang pertama yaitu pejabat pelaksana pengadaan membuat sesi reverse auction dengan menentukan waktu pelaksanaan e-reverse auction, selisih penawaran per sesi reverse auction, serta mengundang penyedia barang atau jasa yang lulus evaluasi administrasi dan teknis untuk mengikuti sesi reverse auction tersebut. Yang kedua, risiko pemasukan penawaran dalam waktu 60 detik terakhir menjelang penutupan sesi reverse auction menjadi risiko penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, kesalahan pemasukan harga penawaran pada proses e-reverse auction sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia barang atau jasa. Dan harga tersebut dianggap benar. Bila mana penyedia barang atau jasa memberikan klarifikasi bahwa harga penawaran yang dimasukkan salah terhadap penyedia barang atau jasa tersebut dilakukan diskualifikasi dan tidak diperkenankan mengikuti sesi e-reverse auction berikutnya. Yang F, aplikasi e-procurement PLN akan mengumumkan dan atau memberitahukan pemenang pengadaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lanjut. Yang ketujuh, A, sanggahan terhadap hasil kualifikasi hanya dapat dilakukan oleh penyedia barang atau jasa yang memasukkan data aplikasi kualifikasi. B, sanggahan terhadap hasil pengadaan barang atau jasa hanya dapat dilakukan oleh penyedia barang atau jasa yang memasukkan penawaran. C, penyedia barang atau jasa hanya dapat mengirimkan satu kali sanggahan kepada pejabat pelaksana pengadaan secara daring atau online melalui aplikasi e-procurement PLN. D, pejabat pelaksana pengadaan menjawab sanggahan yang diajukan melalui aplikasi e-procurement PLN. Yang E, sanggahan banding dilakukan secara luring atau offline. Yang ke-8 yaitu surat penunjukan penyedia barang atau jasa pejabat pelaksana pengadaan mengunggah upload surat penunjukan penyedia barang atau jasa ke e-procurement PLN dan dapat diunduh oleh penyedia barang atau jasa yang ditunjuk. Ke-9, Contract Discussion Agreement atau CDA dilaksanakan secara luring atau offline. Selanjutnya, pejabat pelaksana pengadaan mengunggah hasil CDA ke aplikasi e-procurement PLN dan dapat diunduh oleh penyedia barang atau jasa yang ditunjuk. Yang ke-10, perjanjian atau kontrak pejabat pelaksana pengadaan memasukkan informasi perjanjian atau kontrak dalam e-procurement PLN. Selanjutnya. Dan ketentuan-ketentuan lainnya itu ada pengumuman, yaitu aplikasi e-procurement PLN akan menampilkan informasi pengumuman, pengadaan, dan atau daftar penyedia terseleksi dalam kurung DPT, serta mengirimkan informasi tertentu melalui email penyedia barang atau jasa yang mendaftar pada pengadaan dan atau daftar penyedia terseleksi tersebut. Yang B, yaitu pengadaan gagal dan pengadaan ulang. Yang pertama, dalam hal pengadaan gagal, pejabat pelaksana pengadaan memasukkan alasan penyebab pengadaan gagal. Kedua, pengadaan gagal ditindaklanjuti dengan pengadaan ulang dapat dimulai dari awal pengadaan atau tahapan lain yang menyebabkan pengadaan gagal. Ketiga, informasi tentang pengadaan gagal dan atau pengadaan ulang akan terkirim ke email penyedia barang atau jasa yang mendaftar pada pengadaan tersebut. Yang C, perubahan jadwal. Yang pertama,
penyedia pelaksana pengadaan dapat melakukan perubahan jadwal dan mengisi alasan perubahan. Kedua, khusus untuk perubahan jadwal, batas akhir pemasukan penawaran dan awal pembukaan penawaran, pejabat pelaksana pengadaan menyampaikan berita acara perubahan jadwal kepada pengelola e-procurement PLN, dan perubahan jadwal dilakukan oleh pengelola e-procurement PLN. Yang D, blacklist atau daftar hitam, yaitu penyedia barang atau jasa yang masuk dalam daftar hitam tidak dapat melakukan pendaftaran pengadaan yang dilakukan melalui e-procurement PLN. Dalam hal penyedia barang atau jasa masuk dalam daftar hitam pada saat proses pelaksanaan pengadaan berlangsung, maka penyedia barang atau jasa tidak dapat diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan. Yang E, yaitu waktu server adalah waktu yang digunakan dalam proses pengadaan barang atau jasa melalui e-procurement PLN adalah waktu server yang tertera pada aplikasi e-procurement PLN. Yang F, yaitu gangguan perangkat, jaringan atau aplikasi e-procurement PLN dalam hal jadi gangguan perangkat, jaringan atau aplikasi milik penyedia barang atau jasa yang menyebabkan penyedia barang atau jasa tidak dapat memasukkan atau memperbarui harga penawaran pada waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab penyedia barang atau jasa. Namun, jika gangguan yang terjadi adalah pada perangkat server, jaringan, atau aplikasi e-procurement PLN yang mengakibatkan seluruh peserta tidak dapat memasukkan harga penawarannya dan atau memperbarui harga, maka akan dilakukan perpanjangan waktu sebanyak terjadinya gangguan dimaksud. Yang G, yaitu informasi dan data penyedia, adalah memahami dan menyetujui bahwa dengan mengisi dan atau mengunggah data atau informasi ke dalam aplikasi e-procurement PLN, maka PLN dapat menggunakan data dan informasi dimaksud untuk keperluan pengelolaan data dan analitik untuk kebutuhan termasuk tidak terbatas pada internal PLN, auditor, konsultan PLN, dan atau pihak lain yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Juwangga. Baik, ini adalah contoh-contoh dari e-procurement-nya PLN. Ini adalah website utamanya mereka. Boleh selanjutnya. Dan ini adalah format pendaftaran e-ports-nya. Ada nama perusahaan, nama user, NPWP, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Terima kasih. Kembali ke Cendani selaku pembawa acaranya. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.